Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil malikil jabbar, ghafiriz dzambi wa qabilit taubi, syadidil azizil ghaffar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammad an-nabiyyil mukhtar wa ala alihil akhyar wa ashabihil abrar. Amma ba'du. Para pemirsa yang kali ini sedang menyaksikan channel YouTube, marilah kita akan melanjutkan kembali untuk tadabbur hadis dari kitab Mi'atu Wasiyatin Nabawiyah. Dalam kesempatan kali ini kita akan mengkaji dan mentadaburi video hadis yang ke-77, 78, 79, 80 dan 81. Kita mulai dari hadis yang ke-77 dengan tema barakatul haya atau keberkahan malu. An Imran ibni Husain radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Dari Imran bin Husain bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, al haya'u la ya'ti illa bi khair. Malu hanya akan mendatangkan kebaikan. Dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menekankan dan berwasiat kepada kita semuanya tentang perlunya kita menjaga malu, ya. Wabil khusus bagaimana rasa malu kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam salah satu riwayat hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau juga pernah menyampaikan, inna mimma adrakan nasu min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Sesungguhnya hal yang didapatkan manusia dari ucapan kenabian yang pertama adalah idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Jika engkau tidak punya malu, maka kerjakanlah apa yang engkau inginkan. Hadis ini bukan berarti Rasul membolehkan kita melakukan apa saja, ya, kalau kita nggak punya malu. Tetapi hadis ini adalah sebenarnya ancaman, ya, ancaman bagi mereka yang kehilangan rasa malu, kemudian menabrak norma, menabrak aturan-aturan. Silahkan lakukan apa yang kalian inginkan. Tetapi ingat bahwa setiap perbuatan, setiap kelakuan perilaku kita akan dimintai pertanggungjawaban. Sebagaimana pernah saya sampaikan dalam pertemuan yang sebelumnya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kita, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Pendengaran, penglihatan, hati seorang, ya, semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Jadi mereka yang melakukan perbuatan yang aneh-aneh, melanggar aturan, melanggar hukum dan semisalnya, silahkan kalau mereka ngeyel dan ngotot, tetapi semuanya pada akhirnya akan mendapatkan balasan sesuai dengan amal yang dilakukan masing-masing. Kemudian Rasulullah SAW juga menyebutkan dalam hadis yang lain bahwa yang namanya al-haya'u itu adalah buahnya iman. Jadi di antara tanda keimanan seseorang adalah seorang itu punya malu. Makanya kalau orang sudah punya rasa malu, ini tanda iman. Orang mau berjudi, malu kepada Allah, nggak jadi. Seorang mau berzina, malu kepada Allah, nggak jadi melakukan. Seorang mau minum khamr, malu kepada Allah, nggak jadi. Kalau seorang sudah punya rasa malu, maka itu akan membawa dia kepada rasa hati-hati. Seorang mau malas dan meninggalkan sholat, malu kepada Allah, nggak jadi. Kenapa? Karena kita punya malu. Makanya rasa malu kita kepada Allah itu harus kita utamakan dari rasa malu kita kepada manusia. Maka Quran mengatakan, menyinggung tentang orang-orang kafir,
yastakhfuna minan nas wala yastakhfuna minallah. Mereka bersembunyi dari manusia dan mereka tidak bersembunyi dari Allah, karena Allah pasti akan melihat yang mereka lakukan, ya. Dan mereka sudah tidak punya malu. Maka mari ya, semoga kita semua dimudahkan untuk memiliki sifat rasa malu, ya. Sehingga kita bisa hidup dengan baik, hidup dengan tentram, karena kita punya rasa malu. Kalau orang sudah nggak punya malu, ya sama dengan orang yang nggak punya malu. Orang gila itu kan nggak punya malu, ya. Dia mau nggak pakai baju nggak masalah, orang gila, ya. Dia mau makan mengambil dari bawah jembatan, ambil pulungan, memulung sampah, nggak masalah, dia nggak punya malu. Dia mau sehari seminggu nggak mandi, ya orang gila, ya. Dia nggak punya malu. Makanya kalau orang waras, orang yang punya malu, orang punya iman, dia bisa menjaga. Baik, itu hadis yang ke-77. Mari kita lanjutkan hadis yang ke-78. Da'watun litaubah, ajakan untuk bertaubat atau dorongan untuk bertaubat. An Abi Musa radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna Allaha azza wa jalla yabsutu yadahu bil laili liyatuba musii'un nahar wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail hatta tatlu asyamsu mim maghribiha. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis Muslim dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, Rasul bersabda, Allah inna wa yabsutu yadahu billaili yatuba musii'un nahar. Allah mengulurkan tangannya atau menghamparkan tangannya di waktu malam supaya orang yang melakukan kejahatan di waktu siang bertaubat. Ini kalimat atau kata tangannya itu bukan berarti tangan secara dalam pemahaman kita, ya, karena Allah Subhanahu wa taala tidak punya tangan dalam gambaran manusia, ya. Karena walam yakul lahu kufuwan ahad. Tidak ada seorang pun yang sama serupa dengan Allah. Tapi ini artinya sebuah gambaran betapa Allah memberikan kesempatan mengulurkan tangannya, ya. Artinya menebarkan kesempatan kepada manusia yang melakukan dosa di waktu siang untuk bertaubat. Kemudian Allah juga mengulurkan tangannya atau kekuasaannya. Kalau para ulama yang bermadzhab takwil mengartikan yadahu itu kekuasaannya, ya. Tetapi kita meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala Allah memiliki kekuasaan yang luas dan juga Allah tidak sama dengan makhluknya. Wa yabsutu yadahu bin nahar liyatuba musii'ul lail, dan mengulurkan tangannya di waktu siang supaya seorang yang melakukan dosa di waktu malam bertaubat. Artinya apa? Dalam satu hari saja, waktu siang atau waktu malam, Allah senantiasa memberikan kesempatan kita untuk bertaubat. Kita diajak, diminta bertaubat. Bahkan Allah juga nanti yang kalau kita bertaubat, Allah yang menerima taubat kita. Maka sudah semestinya dalam setiap hari, wabil khusus setelah kita melakukan salat, ya, melakukan salat wajib, salat maktubah, kita memohon ampun dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Karena bisa jadi di antara waktu-waktu itu yang kita memohon istighfar dan bertaubat, Allah mengampuni dosa kita. Hatta tatlu asyamsu mim maghribiha, sehingga matahari terbit dari arah baratnya, arah barat. Ini menjadi dasar para ulama, ya. Para ulama mereka mengatakan salah satu di antara tanda kiamat itu adalah ketika matahari tidak terbit dari arah timur, tetapi matahari terbit dari arah barat. Tetapi pada prinsipnya bahwa terkait mengenai waktu diterimanya tobat manusia, ada beberapa waktu yang perlu kita perhatikan, ya. Allah Subhanahu wa taala akan menerima taubat manusia pertama selama seorang yang melakukan dosa
segera bertaubat kepada Allah. Dalam sebuah ayat dikatakan innamat taubatu 'ala Allah lilladzina ya'maluna su'a bijahalatin tsumma yatubuna min qaribin faulaika yatubu Allahu 'alaihim. Sesungguhnya taubat Allah itu untuk orang-orang yang melakukan keburukan dengan jahalah, dengan tidak tahu, kemudian bertaubat di waktu yang dekat, maka merekalah orang-orang yang Allah menerima taubat mereka. Jadi pertama, orang yang melakukan dosa segera bertaubat. Yang kedua, Allah akan menerima taubat manusia. Seorang yang berdosa selama ia belum berada dalam sakaratul maut. Makanya Fir'aun ketika ditenggelamkan di Laut Merah dan ia sempat mengatakan amantu billadzi amanat bihi banu Israil, aku beriman seperti yang diimani Bani Israel. Allah tidak menerima taubat Fir'aun. Kenapa? Karena Fir'aun ini ia bertaubat di waktu yang telah telat, ketika ia sudah sakaratul maut, ketika nyawa tinggal sebentar dan Allah akan mencabut nyawa seseorang. Maka Fir'aun ini termasuk orang-orang yang akhirnya diazab Allah Subhanahu wa taala. Itu yang kedua. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala tidak menerima taubat manusia ketika Allah sudah menurunkan azab. Misalkan di zaman para nabi, di zaman dahulu, ketika sudah datang azab, maka saat itulah taubat tidak diterima. Hanya ada satu pengecualian, umat di masa lampau yang akan mendapatkan azab dari Allah kemudian Allah mengampuni adalah umatnya Nabi Yunus. Maka Quran mengatakan falaula kanat qaryatun amanat fanafa'aha imanuha. Seandainya sebuah negeri beriman kemudian iman itu bermanfaat baginya illa qauma Yunus, kecuali kaumnya Nabi Yunus. Artinya semua selain kaumnya Nabi Yunus, ketika azab sudah datang, maka di sanalah Allah sudah tidak menerima taubat. Tetapi umat Nabi Yunus ini pengecualian. Allah menerima taubat umatnya Nabi Yunus setelah Nabi Yunus Nabi Yunus meninggalkan kaumnya, kemudian lari ke laut, kemudian di laut setelah masuk laut kemudian beban kapal berat dan mereka melakukan undian, dan setelah itu Nabi Yunus dilemparkan ke laut dan kemudian dimakan ikan hut, dan selama di dalam ikan hut Nabi Yunus berdoa la ilaha illa anta subhanak inni kuntu minadz zalimin. Tidak ada Tuhan selain Engkau ya Allah, sesungguhnya aku termasuk orang-orang zalim. Kemudian Nabi Yunus diselamatkan, dimuntahkan dari Allah, selamatkan keluar dari ikan hut, kemudian terdampar di sebuah daratan, kemudian kembali ke kaumnya dan kaumnya mereka kemudian beriman dan Allah menerima iman mereka. Ini pengecualian. Kemudian yang keempat tadi, bahwa Allah Subhanahu wa taala masih menerima taubatnya seseorang ketika matahari belum terbit dari arah barat. Itu artinya selama kiamat belum datang, maka Allah masih memberikan kesempatan ya kepada manusia mereka bertaubat. Tentunya dalam konteks kita yang hidup di zaman sekarang, taubat itu hanya diterima ya bagi mereka yang benar-benar seorang yang pasrah beriman kepada Allah dan Rasulullah Muhammad SAW. Karena Rasul sudah memberikan penjelasan ya dalam sebuah hadis, dat demi dat yang diriku berada dalam kekuasaannya, tidaklah seorang yang hidup ya di zamanku ya, seorang Yahudi atau Nasrani yang mendengar risalahku dan tidak beriman, maka kecuali ia akan menjadi penghuni neraka. Maka mari Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan bertaubat, kita sambut ya. Apalagi kita sekarang berada di bulan Ramadan. Hari ini kita berada di penghujung Ramadan, tanggal 30 Ramadan 1442. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita ya menjadi orang-orang bertaubat, dan semoga di bulan ini kita termasuk min utaqaillahi minan nar, orang-orang yang diselamatkan Allah dari api neraka di bulan ini. Kita lanjutkan
hadis yang ke-79 dengan tema arjad doa, doa yang paling diharapkan. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aqrabu ma yakunul abdu min rabbih wa huwa sajidun fa aktsirud du'a. Hadis ini diriwayatkan dalam hadis Muslim. Dari Abu Hurairah, Rasulullah bersabda, hal yang paling dekat dari seorang hamba dengan Tuhannya adalah ketika dia bersujud. Maka kalian perbanyaklah bersujud. Hadis ini hadis yang sangat jelas sekali bahwa betapa fadilah dan keutamaan bersujud. Pada pertemuan yang lalu dalam channel yang sama ini pernah kami sampaikan bahwa Rasulullah SAW pernah menyampaikan dalam hadis yang lain, sesungguhnya engkau jika melakukan satu sujud, maka dengan sujud itu Allah angkat satu derajatmu dan akan menggugurkan satu dosamu, kesalahanmu. Itu baru satu sujud. Bagaimana kalau seandainya setiap hari seorang melakukan banyak salat maktubah, salat sunnah, kemudian banyak bersujud, maka tentunya kita bisa bayangkan betapa pahala dan fadilah yang besar. Sujud merupakan bukti penghambaan seorang manusia kepada Allah. Maka setan, iblis diturunkan dari surga karena mereka menentang Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan perintah kepada mereka bersujud kepada Adam untuk menghormat kepada Adam. Mereka menolak. Maka mereka diturunkan dari surga. Ini hadis yang ke-79. Semoga kita semua termasuk orang-orang yang dimudahkan ya menjadi ahlur ruku wa ahlus sujud. Ahli ruku, ahli sujud, ahlus salah, ahlul qiblah. Artinya kita berkiblat menghadap Allah Subhanahu wa taala, salat menghadap Baitullah. Kita lanjutkan hadis yang ke-80 dari kitab Mi'at Wasiyatin Nabawiyah, 100 wasiat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. An Anas radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza da'atukum falyazim fid du'a wa la yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini fa inna Allaha la mustakriya lahu. Muttafaqun alaih. Hadis ini diriwayatkan Bukhari Muslim. Dari Anas bahwa Rasulullah bersabda, jika salah seorang kalian berdoa maka hendaklah dia serius. Azam itu tekad ya. Azam itu tekad. Hendaklah dia serius dalam berdoa. Dan janganlah mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini. Jadi dalam hadis ini Rasul memberikan dua wasiat tentang adab berdoa ya. Yang pertama adalah seorang yang berdoa hendaklah dia serius. Jangan sampai orang berdoa nggak mantap, minta kepada Allah tapi ragu-ragu ya. Yang kedua, adab yang kedua adalah wala yaqul Allahumma in syi'ta fa'atini. Seorang ketika berdoa janganlah mengatakan Allahumma in syi'ta, ya Allah jika engkau kehendaki berikan aku. Ini doa terkesan seperti memaksa. Kita tidak boleh memohon kepada Allah kemudian setengah memaksa. Ini apalagi kayak ini ya, kayak para jomblo-jomblo yang belum menikah. Ini biasanya kalau doanya tuh terkesan memaksa, ya Allah, kalau si B itu adalah jodohku, maka dekatkanlah. Kalau si B bukan jodohku, maka dekatkanlah. Ini kan memaksa ya. Maka seorang ketika berdoa memang harus serius, yakin, tetapi tidak boleh kita memaksa Allah Subhanahu wa taala, karena memaksa Allah ini sama dengan su'ul adab, adab yang tidak bagus dalam berdoa. Fa inna wahala mustakriyalau. Dalam lanjutan hadis tadi, sesungguhnya Allah tidak ada seorang pun yang memaksa ya, memaksa kepadanya. Karena kenapa demikian? Karena inna waha fa'alul lima yurid. Allah melakukan apa yang dia kehendaki. Allah tuh mau menghendaki apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayyaqula lahu kun fayakun. Sesungguhnya urusan Allah, ketika Allah menghendaki maka Allah mengatakan kun, jadilah, fayakunu, maka ia jadi. Jadi Allah menghendaki apapun bisa ya. Baik, ini hadis yang ke-80. Kita lanjutkan hadis yang 81 dengan tema ad-du'a'u lil mu'minin, doa untuk orang-orang yang beriman.
An Abi Darda radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man da'a li akhihi bi dhahril ghaib qala al malakul muwakkalu bihi amin walaka bimithlin. Ini wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang anjuran untuk mendoakan saudara yang jauh dari kita. Baik. Rasul bersabda dalam riwayat Abu Darda, ini hadis riwayat Muslim ya. Barang siapa yang mendoakan kepada saudaranya bidzahril ghaib dengan tidak diketahui. Ini maksudnya bisa jadi saudara yang jauh sekali ya. Pertama. Yang kedua, bisa jadi seorang yang mendoakan kepada saudaranya sementara saudaranya tidak tahu kalau dia didoakan saudaranya. Dan yang ketiga, atau seorang yang mendoakan kepada orang-orang yang sudah mendahulunya. Misalkan orang-orang tua kita, para guru-guru kita, mereka yang sudah meninggal. Secara umumnya semua kaum orang-orang yang beriman ya. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Dan orang-orang yang datang setelah mereka dan mereka mengatakan, wahai Tuhan kami, ampunilah kami dan saudara-saudara kami yang mereka mendahului kami dengan iman. Makanya termasuk juga ya doa kita secara umum. Misalkan kita berdoa seorang khatib dalam khutbah Jum'ah atau khutbatul Id atau khutbah yang lain ya, mendoakan Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah orang-orang kaum muslimin muslimat, kaum mukminin mukminat, baik mereka yang hidup atau yang mereka mati. Ini doa secara umum. Nah, ini fadilah. Maka malaikat yang kalau malakul muwakkal bihi, malaikat yang dia mendapatkan tugas untuk menjaganya, artinya ada setiap hari ya, kita ada malaikat yang bersama kita. Maka malaikat yang ditugaskan menjaga itu ya, ia mengatakan amin walaka bimithlin, engkau juga mendapatkan yang sama. Artinya apa? Kalau kita mendoakan kebaikan kepada orang lain, sebenarnya kebaikan itu bukan untuk orang lain saja, tetapi kebaikan itu akan kembali kepada kita. Makanya Al-Quran mengatakan man amila salihan falinafsih, barang siapa yang melakukan kesalehan maka kebaikan itu balasannya akan untuk dirinya. Artinya dia juga mendapatkan pantulan kebaikan dari kebaikan yang dia lakukan. Demikian ayyuhal ikhwah wal akhwat, para sedulur sedaya, semoga Allah mudahkan kita di bulan ini termasuk orang-orang yang bisa menjaga istiqomah amal kebaikan kita. Jazakumullah khairan katsira. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.